Kalau kita nongkrong makan satu nggak naik 2 kilo, ayo. Please jangan meninggal dalam keadaan obesitas karena kamu zolim. Hai, selamat datang di rumah manis kita, Lollipop, Love Life and Podcast. Tempat kita akan ngobrolin tentang cinta, kehidupan, dan kebahagiaan yang kadang sederhana, tapi seringkali punya cerita yang sangat dalam. Nah, hari ini aku ditemani sama sosok yang kalau kalian lihat itu, dia adalah seorang komedian. Auranya tapi kalau sekarang nih ya, beda banget. Sosok yang dulu dikenal dengan kelucuannya, terus komedinya, dan sekarang hadir dengan wajah baru, lebih fresh dan juga lebih gagah tentunya. Wih, tapi di balik perubahan itu pasti ada aja cerita yang gak semua orang tahu. Dan kita bisa sama-sama belajar juga ya dari beliau ini. Langsung aja kita sambut Aery Makmur. Wih, jeng jeng jeng. Beda banget kamu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya Allah, beda banget loh sekarang ya, wajbar ya. Bisa slim gitu gimana? Begini caranya untuk hidup sehat. Jadi memang program. Diet, olahraga, jaga makan, istirahat cukup. Istirahat cukup, olahraga, jaga makan, Iya, emang bener. Bener itu. Oke, tapi bentar, itu masih akan jadi pertanyaan ya. Aku penasaran tuh karena gara-gara dia kemarin itu, lah ini beneran dia. Beda banget. Kok beda banget? Kita terakhir syuting itu yang Hongkong Kasarung film Itu udah lama banget, 2016 2014. Rilisnya 2016. Oh iya benar. Syutingnya kita 2014. 2014. Itu masih 100 kilo, 105. 105 itu. Sekarang udah berapa? Sekarang di 7778 lah. Di 778. Wow, ini tepuk tangan dulu deh ya. Ini spesial banget ya hari ini karena memang kita tahu bintang tamu kita tuh makan sehat gitu ya dan makan bergizi tapi nggak gratis. Jadi kenapa ada gratis? Lah, kan makan sehat bergizi tapi nggak gratis. Saya sengaja beli loh, ya kan buat kamu karena memang kamu lagi program. Iya betul. Tuh udah disiapin, ada rebusan karena kita tahu bintang tamu kita tuh sekarang hidupnya hidup sehat banget. Ini rebusan. Rebusan. Ini apa? Ini di belakang apa? Enggak, itu memang buat saya gemblong. Ada dadar gulung, ada gemblong. Sebenarnya tidak ada makanan yang jahat. Oke. Yang jahat adalah kitanya. Kenapa tuh? Makan banyak tapi mager. Iya benar. Orang zaman dulu nih gemblong dari tahun berapa juga udah ada. Dari gua kecil juga orang udah ada. Kakek buyut kita udah ada. Cuman kakek buyut kita mah abis itu kemana? Ke sawah. Mau kemana juga jalan kalau nggak naik sepeda. Jadi kalorinya kepake. Benar. Ya kan? Ini dimakan juga. Olahraga abis ini. Iya benar. Olahraga balance. Oh iya benar. Jadi ya sebenarnya kan? Iya benar. Jadi sebenarnya boleh makan apa aja, justru kalau kita yang nggak gerak itu yang bahaya. Sekarang kita kan melek apa mau makan cik buka pintu makanannya datang. Geraknya kapan? Benar. Zaman dulu makanan manis itu udah dari kapan tahu ada. Iya. Gemblong, dadar gulung, pukis, martabak manis udah ada. Cuman kan dulu mau martabak manis effort dong. Iya. Minimal jalan dulu. Jalan dulu ke depan lah gitu. Udah gitu tidak sebanyak sekarang ada promo. Jadi mungkin makannya 2 bulan sekali. Kalau sekarang kan mumpung promo, minggu depan mumpung promo gitu kan. Order gampang lah sekarang ya. Mager. Habis itu tidur. Itu yang jadinya kalori berlebih. Sebenarnya emang nggak ada yang jahat sama kita. Iya, jadi sebenarnya makanan tuh bebas ya. Ini ada coach kita juga sih ya, salah satu coach gue ya. Yang sampai hari ini jadi coach pribadi saya ya. Kayak sampai gue nenek-nenek dia akan nemenin gue deh. Tinju-tinju ya. Tinju-tinju. Oh ya, aku lihat kamu tinju-tinju. Ya, oke, Aery. Tapi di awal aku mesen sedikit nih soal komen yang sempat viral kemarin di TikTok beberapa waktu lalu. Ada konten kreator katanya yang bilang orang gendut itu kayak anjing. Emang anjing tuh yang ngomong ya. Pernah sempat dengar ini nggak sih Kang? Gimana reaksi kamu? Waktu itu aku sempat lihat juga sih. Kenapa nih dia kan? Emang pas aku lihat videonya, respon kamu tuh pas denger itu, kan kamu sudah tidak gendut nih waktu dikomentarin ada video itu ya. Kamu gimana tuh reaksinya di fase dengan Aery sekarang? Sebenarnya di konten yang kan dia ada 3 konten ya. Konten pertama masih biasa aja lah. Memang agak keras tapi aku menunggu biasa next konten ada pembalance-nya, ada penetralisirnya. Biasanya dia gitu kan. Di konten pertama aku nggak terlalu
meledak lah. Begitu di konten kedua, yang dimana ada sosok anjingnya, sosok binatangnya, dan dia berstatement hal itu juga, dan masih tidak ada pembalance-nya gitu ya, tidak ada punchline-nya untuk berkomedi. Ini berlebihan nih anak nih. Dari situlah saya bilang bahwa saya harus membela teman-teman obesitas, memberi semangat kepada teman-teman obesitas. Bukan gini nih caranya untuk memotivasi teman-teman yang obesitas. Saya lihat lagi banyak konten kreator lain mereact postingan dia, tapi hanya menghujat juga. Makanya kalau aku dari awal langsung bilang, ayo kita ketemu. Dari awal langsung bilang ketemu. Bahkan konten itu sebelum kontenku naik, aku tuh DM dulu sebenarnya. Oke. Boleh kita ketemu, kita bahas yuk, kita berbagi sudut pandang mengenai obesitas. Itu nggak direspon 1 hari, barulah saya bikin video itu. Terus direspon baru sama dia? Direspon setelah 2 atau 3 hari lah. Setelah dia habis dipanggil sama Om Ded. Ketemu akhirnya? Akhirnya ketemu. Terus gimana tuh? Ya, tidak bisa berkata apa-apa dia dari segi apapun. Jadi aku tuh ngasih pandangannya dari segi komedinya, dari penulisan premis, setup, punchline-nya mana, nggak ada. Dari sisi obesitasnya, betul obesitas itu nggak bisa kontrol. Obesitas tuh malas apa segala macam. Tapi jangan lupa bahwa ada fakta-fakta medis, gendut itu ada faktor hormonal, faktor genetik, faktor psikologis. Walaupun itu presentasinya kecil. Memang dia sempat ada sedikit sanggahan, bukan sedikit, ya sanggahan lah ya. Ya kalau kayak gitu kan orang bisa aja berpaku tangan atau berlindung dari kata-kata obesitasnya karena genetik, hormonal, psikologis. Ya itu urusan dia. Ya, kita nggak berhak juga bilang itu gitu loh. Dan makanya aku akhirnya bikin konten yang baru naik minggu ini deh, beberapa hari lalu. Aku bilang bahwa kalau kalian merasa obesitasnya karena hormonal, genetik, psikologis, itu berdasarkan apa? Kalau berdasarkan medis, fine. Tapi kalau berdasarkan self-claim, itu baru yang namanya obesitas karena malas. Karena malas. Tapi pas kamu tanya nggak sama dia, kenapa kamu tiba-tiba bisa bilang orang gendut itu anjing gitu? Itu. Apa kata dia bilang? Nggak bisa ngomong, dia diam. Nggak bisa ngomong. Emang spontan aja ya, tapi nggak uhuy. Ya intinya tapi kalau aku boleh meluruskan lagi bahwa alhamdulillahnya sudah clear, dia sudah mengakui kesalahannya, dia sudah minta maaf dan ya kita lihat aja sekarang pantau ya ketika dia bersuara begitu lagi baru nggak ada ampun. Baru samperin lagi. Udah tahu rumahnya sekarang. Udah tahu ya. Nggak perlu konfirmasi langsung datang depan rumah. Iya. Oke, tapi aku tuh pengen tahu juga nih, kan kamu itu turun lebih dari 40 kilo, betul? Kemarin sempat turun total tuh 43, 42 lah. 42. Cuma sekarang jadinya naik lagi 40 lah itu. Oke, berarti 40 kilo dalam waktu berapa lama tuh? 15 bulan. 15 bulan tuh 1 tahun 3 bulan ya? Iya betul. Pasti ini bukan yang mudah. Ceritain dong. Mudah. Serius? Mudah. Yang bener Saya serius. Coba ceritain gimana sedikit menurunkan berat, cerita tentang struggle-nya. Gini, kalau kita dari awal udah bilang susah, ya akan susah. Bener. Itu mindset ya? Mindset. Yang terpenting adalah kita harus bilang ke diri kita, tidak ada yang susah, semua bisa diusahakan. Betul. Masuk surga susah, teh. Tapi kita mau mengusahakannya kan? Betul. Lebih gampang masuk neraka. Iya. Mabok, kita sholat, masuk neraka. Tapi kan kita maunya surga. Repot, bangun pagi, siang kudu sholat, ini segala macam. Tapi kita mau mengusahakannya. Ngebesarin anak susah. Tapi apa? Kita mau mengusahakan anak kita layak. Bener? Tidak ada yang susah. Tidak ada yang susah. Jadi gimana tuh ceritanya? Akhirnya bisa turun 40 kilo dalam waktu 1 tahun 3 bulan itu. Dari jaga makan nggak atau apa? Awalnya tuh ke-trigger dulu ketika medical check up. Oke. Ketika semua data-data hasil medical check up itu jelek. Merah dari gula apa. Tapi untungnya belum sampai meledak. Sebenarnya kalau dari angka-angka itu sih cuek ya. Aman lah. Tapi ada satu indikator yang mengatakan body age sama dengan 67 tahun. Dokter bilang, ini metabolisme tubuhmu setara sama orang 67 tahun loh. Wow. Padahal saat ini itu 2023 tuh berarti 39. Hah? 39? 87 atuh? 84. Oh, 84. Kan tahun 2023 bukan sekarang. Okay.
Itu 39, ya itu akhir lah 2023 akhir lah. Dari situ mikir dong, artinya secara logika manusia kan usia tuh 70 tahun, artinya 3 tahun lagi dong. Lihat anak, aduh, belum banyak memori baik yang saya siapkan untuk dia. Dari situ aja kepikiran sampai abis Lebaran 2024 mulai startnya, berarti sekitar Mei atau April lah. Baru start tuh? Baru start. Dari jaga makan? Pertama jaga makan. Sesimpel stop gula dulu. Stop gula sih. Stop gula. Ya. Semua cemilan manis, minuman manis itu cut dulu. Tepung? Tepung iya. Tepung tapi gini, nggak se-ekstrim itu, masih bisa yang balik lagi tadi bahwa intinya bijak dalam kalori in, kalori out. Jadi nggak bener-bener hilang banget. Let's say seminggu gorengan 1 masih oke lah. Dulu kan sehari bisa 6 ya. Es teh manis sehari bisa 8 ya kan. Serius es teh manis 8. Kan kita syuting tahu, jam 9 ya cut next scene, es teh manis aus panas. Bener. Udah siang es teh manis panas, makan siang es teh manis, sore es teh manis, malam. Tapi belum kopi sasetnya loh. Belum lagi kopinya ya. Gula tuh emang bener-bener jahat ya. Jahat. Tapi kan orang tuh sering itu lihatnya hasilnya aja nih, sama kayak aku kan. Oh iya. Aku padahal pengen tahu juga gitu prosesnya tuh seperti apa, dan itu pasti nggak mudah, tapi kata bilang mudah. Ya? Kita jangan mesugesti. Iya benar. Jangan. Di perjalanan itu apa yang paling berat mungkin waktu itu ya, pas lagi prosesnya diet, ada rasa malas kah, atau mungkin kebiasaan lama yang nggak bisa ditinggal, atau mungkin justru pikiran sendiri, gue harus ngelakuin ini nggak sih sampai badan gue jadi bagus? Rintangan sebenarnya teman-teman sih. Teman-teman bilang bahwa kalau kita nongkrong makan 1 nggak naik 2 kilo, ayo. Oke. Minum apa? Ya air putih doang. Nggak berwarna banget hidup. Kesannya bercanda kan. Tapi ketika itu terus menerus tuh kayaknya boleh deh hari ini tuh ada kan perlawanan itu. Cuman kalau dari diri sendiri, istri itu malah support banget. Istri support banget. Kalau aku sendiri sih enggak sih, aman. Orang luar itu teman-teman orang juga luar yang ya? brengsek tuh kayak temen-temen. gini ya berarti ya? Iya kamu dong. Dong, gue nggak brengsek dong. Saya udah siapin yang enak-enak ini. Waktu itu, sekarang mah aman. Sekarang sih nggak seketat itu. Sekarang kan udah masuk di zona maintain lah hitungannya. Berarti sekarang berat 70? 77 ke 78 lah. 77 ke 78. Tapi olahraga yang rutin kamu lakuin itu apa? Saat ini atau waktu itu? Waktu itu sampai sekarang? Waktu itu angkat beban. Angkat beban tapi di rumah. Saya nggak mau ke tempat gym. Karena yang udah-udah saya jadi donatur. Bayar setahun, masuknya sebulan. Oh iya benar juga. Kan? Itu kan biasa ya. Jangan itu sebenarnya nggak diizinin sama istri. Karena udah beberapa kali nge-gym, kayak gitu. Dari yang bayar setahun, bayar 6 bulan dulu, tetap aja aktifnya cuma sebulan pertama. Kan istri sampai, no. Tidak. Tidak, kalau yang udah-udah nanti kamu jadi donatur lagi. Udah main di rumah aja, apa yang bisa lihat YouTube. Kebetulan juga tetangga depan rumah itu punya kettlebell. Iya, yang posting itu kan. Iya, kettlebell dia ada 16 kilo 2, sama ada yang 30, ada yang 20, macam-macam. Dia udah setahun main gituan, lihat di YouTube aja. Ada tuh si Pak Bowo, terima kasih Pak Bowo. Pak Bowo, terima kasih Pak Bowo. Nah, Pak Bowo juga sebenarnya itu udah ngajakin, ayo sama gue yuk dilatih. Itu udah lama, cuman kan kita tarsok tentar. Ketika niat ini datang, pagi itu dia gerakannya yang farmers walk. Apa tuh? Yang megang 2 kiri kanan 16 kilo itu cuma jalan bolak-balik doang. Bener kan farmers walk ya, bener ya. Ya itu. Ya. Cuman gitu doang. Saya tuh lagi nge-vape di depan rumah. Ayo cobain. Kayak gampang ini mondar-mandir gini dong. Kayaknya bisa nih. Cobain dong. Wah, lumayan juga. Iya, lumayan dibikin happy dulu tuh sama si Pak Bowo tuh. Udah, habis udah turun. Nah, cobain ini base gerakan yang simpelnya nih, yang swing nih. Cobain dulu aja. Cobainlah swing, cobainlah squat dikit gitu. Aman. Udah mulai jadi kepancing suka kan akunya kan. Besoknya dia nanya, gimana agak kemeng-kemeng nggak badan? Bahasa kerennya mah DOMS kan, bahasa ilmiahnya DOMS. Iya nih lumayan. Itu jangan didiemin, harus dihajar lagi. Bener. Biar enak. Hah? Yang bener, udah dari situ kepancing. Pak Bowo orang berjasa. Salah satu motivator kamu ya. Jadi instruktur juga dia. Akhirnya
Itu momen-momen di 2 minggu awal adalah rasa malas. Digedor, pagi-pagi udah ada kettlebell depan. Selamat pagi, ayo. Udah begitu Pak Bo, bener. Pas dia lagi ada keluar kota 2 minggu, dia kasih menu. Menunya ini swing, snatch, clean, apa segala macam, ntar videoin ya. Hah? Jadi serius ya, gitu akhirnya. Tapi karena ngelihat progresnya bagus, jadi makin semangat juga. Makin semangat ya. Betul. Jadi kamu pas ngelihat diri kamu pas mulai kerasa, kayak gue itu gimana rasanya? Happy banget sih. Happy banget ya. Happy banget sih. Asli. Dan bahkan sebenarnya aku tuh pengen nurunin lagi ke 68 sebenarnya. Kemarin tuh pas puasa target bisa nih turun lagi jadi 68 gitu. Tapi ternyata niat itu saya urungkan dulu, bukannya saya batalkan, tapi saya tunda dulu. Kenapa? Karena ternyata ini atasan gue udah M. Oh, oke. Dari yang triple XL, 4XL, ini size M. Udah M. L aja tuh kan awal datang nyoba L lah, kayaknya gak mungkin lah gue M. Mindsetku tuh masih gendut. L lah begitu coba kok kegedean ya. Coba M lah pas. Berarti kalau gue 68 masa gue jadi S sih. Kayaknya enggak berlebihan, kayaknya M aja lah. Nah dari situ kayaknya kita urungkan niat dulu deh gitu. Jadi sekarang udah stay aja di 77 dulu ya. Udah 77 udah M, udah jadi model gini kan. Edan kayak model. Edan kan. Tapi emang bener lihat postingan kamu kemarin. Model. Wih, udah kayak pakai style-style yang beda banget sekarang. Iya dong. Udah curiga ada kontak dengan brand nih kayaknya nih. Insya Allah, doain aja. Tepuk tangan dong. Tapi pernah gak sih di tengah proses itu ya kamu tuh kayak pengen nyerah sesekali atau capek dong dengan rutinitas sehari-hari yang pastinya tuh harus dijaga banget dari berbagai aspek waktu itu? Tidak. Enggak. Tidak. Kenapa? Karena diet saya kali ini niatnya beda. Kalau dulu-dulu, jadi gini, dulu-dulu kan sudah gendut tuh dari zaman SD tuh udah gendut. SMP, SMA mulai tahu penampilan, tahu berdandan gitulah ya. Mencoba untuk tidak terlalu gendut banget. Jadi pernah ngalamin, kok kayaknya udah gede banget nih diet, tapi cuma sekedar pengen turun 10 atau 15. Nah di niatku yang sekarang ini adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Tidak mengejar berat badan. Pola hidup sehat tidak ada ujungnya. Pola hidup sehat harus dijalankan sampai mati. Gitu. Jadi kalau merasa ngeluh, udah nggak kuat ya gimana? Ini mah sampai mati. Ibaratnya kita ngeluh sholat kan. Aduh capek sholat. Sholat mah sampai mati. Gitu. Kamu terbuka nggak hati nurani? Iya dong, ya dia mana ini. Kamu jadi terbuka gitu dia. Iya dong, tapi emang benar. Kalau kan? Hidup sehat betul, sama kayak tadi kamu contohkan seperti sholat juga sampai mati itu benar. Iya kan. Jadi kamu tuh maintenance ya sampai hari itu, berarti kamu maintenance aja kan? Bukan berarti kamu tidak boleh makan seperti gemblong dan dadar gulung kan? Cuman ya. Tinggal karena hari ini kayaknya udah berarti makan siang nanti jangan makan nasi misalnya. Kita bikin balancing itunya aja atau nanti siang makan nasi tapi besok kayaknya bisa lari lebih dari 5 kilo deh misalnya, dibakar lebihnya di situ. Oh kamu juga lari juga? Nah dari kettlebell tuh main 8 bulan bahu cedera. Ketika bahu cedera udah seminggu nggak sembuh-sembuh, kayaknya kalau berhenti istirahat banget nantinya akan memulainya malas lagi kan. Menjaga untuk tidak malas itu apa ya? Cobalah lari gitu. Ternyata suka dan nemu enaknya, enak banget dari yang cuma 3 kilo, 5 kilo, 7 kilo, 10 kilo, sampai sekarang terjauh sudah 21 kilo. Wih. 21 kilo. Iya, half marathon. Saya juga jatuhnya half belum kuat. 21 kilo, 5 kilo aja udah nangis banget. Dulu saya bilang begitu. Saya ada pelari lari 3 jam. Lu ngapain lari 3 jam? Apa yang lu cari? Terus? Kayak orang bodoh. Sekarang enjoy. Itu yang half marathon 21 kilo. Catatan waktuku di 3 jam 14 menit. Itu nggak berhenti? Ya berhenti dikit-dikit minum ada. Jalan 200 meter ada. Oke, half marathon 20. Wow, lumayan ya. Nanti kamu ketulah loh. Kamu enggak, udah. Suka. Nanti cobain aja. yuk, cobain. Enggak, yuk, nanti cobain aja. sama gue yuk. Gue cukup nge-gym aja. Kalau cewek itu bagus katanya, kalau kata coach aku, katanya kalau cewek itu bagus untuk beban aja, olahraganya. Kamu nanti diserang para runners cewek. Enggak. Ayo, runners cewek. Ayo, serang dia. Enggak
Biasa aja gue akan tetap memilih di angkat beban aja. Jangan Cukup, ya. ketula, jangan begitu. Belum bilang belum, sih, jangan udah. bilang jangan. Belum. Nah, Ya oke. belum. Diralat ya belum. Iya. Oke. Tapi sekarang, setelah semua perubahan ini gitu ya, apa yang paling kamu rasakan beda di fisik kamu atau mungkin cara kamu melihat kehidupan sekarang? Lebih bahagia? Bahagia pasti, Oke. lebih apa ya? Lebih positif memandang segala sesuatunya. Lebih positif memandang segala sesuatu. Ya karena Gimana mungkin tuh? mentalnya bagus kali ya. Jadi kalau ada ribut-ribut apa kayak kasus kemarin si influencer menyamandengankan itu kan mungkin kalau zaman dulu wah nggak bener nih jadinya ikut menghujat. Kalau ini kan saya tunggu dulu, resapi dulu. Oh ini begini, oh begini. Solusinya apa? Yuk ajak ketemu gitu. Kalau dulu mungkin udah dar-dar ikut menghujat dia juga mungkin kan. Kalau sekarang lebih tenang, lebih enak lah karena pada saat lari 2 jam, sejam lebih sering ngobrol ke diri sendiri kan. Oke. Dengerin musik, dengerin podcast, ngobrol sama diri sendiri gitu. Selfie kita apa kabar ya gitu. Baik gitu kan. Tapi nih kalau lihat sekarang nih banyak yang bilang Aries sekarang gagah banget. Cie, Iya dong. gagah banget. Iya dong. Iya Kan bener-bener iya dong. Iya dong. Itu bikin kamu lebih pede Iya. atau justru tetap ngerasa gue masih orang yang sama kok. Secara mindset gendutnya masih berasa yang tadi aku cerita bahwa masa MC mindset itu masih gendut gitu. Mindsetnya ketika masuk lift banyak bunyi overload masih berasa bersalah padahal ini bukan gue gitu. Dulu kan begitu masuk lift bunyi tet semua mata tertuju ke kita kan dulu. Ke kamu gitu langsung kok. Iya gue gendut. Oke gue keluar. Nah sekarang ketika itu bunyi tuh masih ngerasa ini gara-gara gue atau enggak ya? Kayak gitu mindsetnya masih gemuk tapi secara fisik aku sangat menikmati sekali karena dulu waktu gendut aku tuh nggak pernah peduli sama fashion karena sudah antipati yang bagus pasti nggak akan muat di gue. Masuk toko iya bagus nggak ada yang muat percaya deh. Beli baju beli celana pertanyaan yang dicari adalah bukan yang bagus tapi ada triple XL yang cukup di kamu kan. Akhirnya begitu. Nah sekarang dengan begini saya bisa berfashion ria dan ganteng bro. Ganteng bro. Ngomong-ngomong dengan Wajbar ya yang gagah sekarang ini. Wajbar. Tawaran yang masuk di dunia entertain itu udah beda atau masih sama aja? Nah ini menarik nih. Saya mundur dulu ke belakang ya. Bahwa memang kayak di 2005 itu ada 2 judul sinetron gak jadi. Gak jadi? Karena, loh kok kamu kurus? Gitu. Karena yang dicari image-nya mungkin ketika ada peran gemuk nyarinya aku kan. Ketika diajak meeting, loh kok beda banget? Nggak jadi, maaf ya gitu. Nah sekarang nih kayak masa transisi orang mengenal sosokku yang baru. Ibaratnya kayak artis hot, tiba-tiba berhijab, maka perannya akan menyesuaikan pelan-pelan kan. Betul. Nah sekarang tuh posisinya segini. Alhamdulillah di awal tahun kemarin ada satu film perannya serius, perannya bapak-bapak bijak gitu ya, walaupun scene-nya belum yang banyak. Jadi kayak menata karir dari awal lagi lah. Gitu. Sekarang dengan wajah baru ini ya, yang gagah ini. Yes, tapi alhamdulillahnya dulu kan mikirnya gendut adalah rezekiku. Aku kepakainya di dunia entertain karena gendutnya dulu mikirnya begitu. Kan. Ternyata ketika sudah kurus jadi model saya. Iya kan? Gimana jadi ya? model ya, cucu jadi model tuh. Terus? Itu kaget sih. Kerjaan jadi model kan nggak pernah terbayangkan sebelumnya ya. Si gendut ini jadi model. Benar. Keren kan? Tapi kamu akan menghilangkan sosok yang Eri Makmur yang gendut aja atau seperti apa? Ya, gitu? sepertinya. Sepertinya. Untuk tokoh si Makmur ini kan alhamdulillahnya sampai sekarang melekat ya. Iya. Padahal itu dari tahun 2010 sampai sekarang orang-orang masih ngeh aja. Ya kalau ada tawaran menjadi Makmur lagi harus gendut, harus dipikirkan lagi. Saya tetap yang jadi yang utama harus sehatnya. Kalau mau makmur dengan seperti ini fine, ayo kita mainkan gitu. Tapi kalau harus menggendutkan lagi, aduh maaf kecuali Bapak mau bayarin asuransi saya. Iya, benar. Karena orang gemuk itu resiko terhadap penyakit jantungnya, diabetesnya, ginjalnya itu 3 kali lipat kan. Sedangkan honor Bapak ngasih saya berapa? Jadi nggak akan balik lagi. Tapi kan nggak mesti harus kamu gendut kalau misalkan diminta untuk jadi kalau jadi makmur lagi dengan posisi gini, hayu. Tapi kalau harus menggendutkan lagi, maaf nih. Iya. Bapak mau bayarin asuransi saya nggak? Kalau mau bayarin, ayo.
Kalau sesuai pokoknya budgetnya boleh gitu ya. Gitu ya. Oh tuh gitu ya guys ya. Jadi bukan berarti dia tidak mau menjadi seorang Eri Makmur lagi ya. Cuman Pak nggak 2 kali lipat ya, 5 kali lipat. Agak Bener, mahal. Iya, Harga bener, nolak bener. sebenarnya. Harga nolak ya. Tapi kalau mau gimana? Diain aja ya. Yain aja deh. Kalau kata Ali Taher, BU. BU, semua BU milik Allah. Semua BU milik Allah, ya ampun. Tapi metode diet apa sih? Oke. Nah, sekarang aku pengen tahu metode dietnya. Metode Yang diet, kamu jalanin. metode diet yang aku jalanin sebenarnya memperkuat mindset. Memperkuat mindset. Kalau bicara makannya harus ini, olahraganya harus itu, cemilannya harus itu, buahnya harus ini, nah, itu kan sebenarnya lebih ke teknis kan. Semua orang udah tahu hal itu. Semua orang bisa melakukan itu, balik lagi juga basicnya adalah cocok-cocokan. Betul. Ada diet yang full daging, carnivore diet. Kalau orangnya cocok, duitnya cocok, fine. Tapi kalau tidak cocok, duitnya nggak cocok kan juga kita nggak bisa mengarahkan. Artinya yang itu tuh cocok-cocokan nggak bisa di-copy paste semua orang. Nah, ketika saya menjalani diet ini, yang saya kuatkan adalah mindset-nya. Satu, bahwa tidak ada manusia gendut yang sehat. Oke. Karena sejak tahun 97 WHO sudah menyatakan obesitas adalah termasuk penyakit kronis. Mindsetnya dirubah. Selama ini gendut, ih lucu anaknya gendut, kok kurus nggak sehat ya, kan gitu kan. Mindset itu yang harus kita rubah, ya kan. Sama perkuat lagi motivasi lu. Motivasinya apa? Kalau cuma sekedar pengen turun berat badan, ya udah. Percayalah, 2 bulan setelah target tercapai, pasti lambat laun akan naik lagi. Pasti nggak mungkin enggak. Karena ngerasa sudah finish, ngerasa sudah tuntas, ngerasa udah boleh makan enak dong. Bener sih. Polanya, mindsetnya harus diperkuat adalah menjadi ke pola hidup sehat. Itu yang harus ditekankan. Pola hidup sehat. Nah, jaga makan, olahraga, dan tidur yang cukup. Istirahat yang cukup. Itunya simple. Makanannya nggak yang larangan, paling gula doang kamu ya berarti ya? Aku termasuk pola orang, kalau bicara teknis ya, kita bicara teknisnya. 1, stop gula apa segala macam. 2, intermittent fasting. Oh, kamu itu. Intermittent fasting, makan cuma sehari 2 kali, siang sama sore, jam 11 sama jam 5 atau jam 6 lah. Porsi makan seimbang, ada nasinya, ada karbo, protein sama serat, semuanya jumlahnya sama, jangan sampai, maksudnya seimbang, jangan sampai ada yang timpang, karbonya banyak, proteinnya dikit, jangan. Sebenarnya itu kan yang bikin kita gemuk. Kita makan nasi uduk pagi, itu yang bahaya. Karena nggak balance. Karbonya banyak, proteinnya cuma suiran telur itu, ada bihun karbo lagi, ada orek tempe manis lagi, jadi nggak balance kan. Nah, ini dibikin balance. Makan malam kita biasanya apa? Nasi goreng, 90% karbo. Pecel lele loh. Pecel lele digoreng ya. Minyak hitam nggak? Minyak hitam nggak tahu ya. Tapi makan malam tuh kalau makan pecel lele paling nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, paling nasinya kita kurangi. Oh nggak bisa, harus habis. Tuh kan gimana dong? Coachnya nanti besok akan bakar lebih banyak ya, Coach? Iya. Tapi emang bener kata kamu. Jadi kalau misalkan aku nih makan itu 2 kali, sama kayak kamu. Cuman aku jamnya tuh jam makan siang sama jam makan malam. Jam 7, jam 8 paling mentok. Tapi aku nasi loh. Always lo nasi. Tapi kan ada pembakarannya kan yang bikin balance itu kan. Coba nggak olahraga. Iya benar. Kayak saya zaman dulu. Makanya aku bilang, lu mau makan apa aja boleh, yang penting tetap olahraga. Itu kalau malas olahraga, makannya jangan banyak. Benar. Itu sama porsi seimbang, banyakin lalap deh dari sekarang. Kayak pecel ayam, nggak masalah asal lalapannya dibalancein juga. Ini kan cuma penghias doang di ujung. Timun 2 helai, timun 2 iris, kemangi 2 helai doang. Itu pun dipinggirin, masukin ke kobokan. Ya kalau kan? Goreng nggak boleh kalau goreng. Aduh. Nggak boleh ya? Jangan dong. Kalau itu jangan tuh. Kalau itu jangan tuh. Sumpah. Kalau itu emang jahat. Suka banget kalau goreng sama jukut goreng. Aduh, jukut lagi. Kenapa sih?
Enak loh. 1 tuh nyerap minyak. Minyak itu full kalori. Gitu. 3 kalau minyaknya baru masih dimaafkan. Bisa jamin nggak kalau itu minyaknya baru? Iya benar juga sih. Tapi kan kalau minyak baru emang kurang enak ya. Enakan yang udah hitam ya. Jadi sesekali boleh landing gitu ya. Sesekali boleh dong. Jangan sesekali. Ketika udah olahraga 3 kali lipat sebelumnya baru boleh. Jadi sistem deposit, jangan bayar utang. sistem Olahraganya dulu digebet 3 kali lipat baru makan. Boleh ya, Coach? Kalau bayar utang dikhawatirkan udah makan mau bayar utangnya males. Iya benar. Jangan. Jadi mending olahraga dulu aja. Olahraga dulu aja. Baru boleh makan bebas. Yes, kayak aku gini, kayak kemarin pengen mie ayam. Ya berarti lari dulu 10 km di 2 hari itu 10 kilo 10 kilo. Baru hari ketiganya mie ayam kayaknya enak. Ya Allah, makan mie ayam doang harus lari dulu ya, Say. Loh, itu adalah para pejuang kita berdarah-darah untuk kemerdekaan kita. Iya, Kita juga benar. harus berjuang Untuk diri kita. Untuk diri Betul kita, jangan sekali. mager, jangan hahe-hahe, makan, Benar, tidur. benar. Itulah. Iya, betul. Tepuk tangan boleh lah. Wey. Ya. Kita sekarang mau masuk ke fun fact ya. Oke. Sekarang aku mau tanya, Iya. dulu makan karena lapar atau karena mood? Karena mood, Kenapa? ya pengennya ngeganyem aja. Ngegayam aja. Karena kan bengong syuting nunggu apa ngak-ngikuk lihat cemilan ngunyah. Tapi ini punten ya, kalau misalkan orang gendut itu dulu emang laparan ya? Laparan mah enggak habit karena kebiasaan aja sih. Oh, karena bengong, bingung, nunggu kita di lokasi syuting apa ya kunyah, apa ya kunyah. Dikit-dikit jajan. Iya, nah terkadang juga sekarang ada orang yang bilang aku gendut karena stress eater. Aku tuh kalau stres makan. Yakin kalau stres makan. Kalau happy perayaannya ngapain? Makan-makan. Iya benar. Ini mah emang lu aja doyan makan. Tapi Iya. sekarang lebih sering nahan atau sudah terbiasa? Terbiasa. Terbiasa? Sekarang sudah terbiasa untuk makannya tidak sebanyak dulu gitu, kayak misalnya dulu kalau nyetir jarak jauh gitu kayak ke Pulkam ke Garut gitu kan pasti nggak ganyem tetunduh kan, entah kacang, entah kiripik, entah naon. Sekarang mah alhamdulillah udah bisa nahan. Andai kata pun mau nyemil untuk ngantuk, untuk tidak ngantuk, kita cari yang rendah kalori. Benar. Almond panggang. Gitu. Benar-benar, aku juga seperti itu Ya sih. kan? Kan kalau lihat kayak tadi nih, aku kan sarapan lapar gitu ya. Terus lihat dulu itu gulanya berapa? 16 gram. 16 gram. Banyak banget gulanya itu yang 16 gram. Iya. Tapi ada combro di situ tadi. Kamu nawarin saya combro itu tadi. Tapi itu kentang ya. Iya, itu kentang. Iya. Punten ya. Kentang itu kan karbo. Tapi satu tetap, aja cukup loh. Iya, 1 cukup. Kenyang, ya kan? Iya. Lanjut. Iya. Dulu olahraga males. Sekarang Wah, rajin banget. jadi habit. Habit dan nagih. Habit dan naik. Habit dan nagih. Kayak kemarin kan kita ada kerjaan seminggu di Solo gitu. Dulu kalau kerjaan luar kota atau liburan deh sama anak istri kemana, nggak pernah kepikiran olahraga ngapain. Ini kan momennya luar kota, enjoy. Enggak loh, kemarin ada hari ini gue siang bang, pagi bisa aman ya. Udah pagi lari ya. Sama anak istri juga gitu, staycation di mana gitu. Pagi sebelum sarapan gas tempat gym dulu atau mau kita explore sekitar hotel gitu entah ya. jalan kaki doang gitu. Sekarang mikirnya ke sana karena ternyata capeknya olahraga itu sangat enak, sangat nikmat, beda dengan capek kerja. Jangan disamakan. Betul kan? itu. Aku juga begitu sih. Jadi kalau di hotel tuh pasti aku kayak lihat tempat ini bagus nggak ya? Bagus Iya nggak? kan? Jadi gitu kan. Habitnya udah begitu dan itu harus dipertahankan. Betul. Harus. Harus. Oke, dulu capek dikit istirahat. Sekarang? Kalau capek apa nih? Iya capek kerja atau capek ngonten apapun lah. Kalau Dulu itu kan ya capek, istirahat tetap lah. Kalau sekarang tetap istirahat. Tetap istirahat, tapi lebih capeknya tuh sedikit lah. Lebih sedikit sekarang Kalau ya. dulu kan kayak kerja gitu doang berasa capek banget. Hehoh gitu ya. Hehoh pisan. Dulu naik tangga kayak tadi ke sini tuh udah Iya bener. hehoh. Tadi Hahe dulu. Kalau dulu itu terjadinya dulu haheho. Iya, Kalau bener-bener. sekarang enggak ya? 4 lantai. Wih. Tadi kan kamu bilang katanya waktu kamu di 100 kilo lebih, 118. 118 kilo itu body S-nya di 67. Iya. Sekarang di 77 kilo body S-nya berapa pengen tahu? 31 tahun. Wih. Wih. Usia atletnya 42. Serius? Bisa gitu ya? Iya dong, karena metabolismenya kan recovery, memperbaiki, hormonalnya juga jadi teratur lagi.
Jauh banget. Jantung yang tadinya lemah sekarang jadi kuat, otot-otot menopang ininya jadi lebih bagus. Body age 31. Jadi maksudnya kalau body age ini tuh kayak lebih kelihatannya usia 31 gitu maksudnya? Metabolisme di dalam tubuhnya, jantungnya itu seperti orang usia 31. Yang tadinya seperti usia 67 tahun, karena diperbaiki, pola hidupnya diperbaiki, jantungnya jadi sekarang setara sama orang 31 tahun. Padahal sekarang aku usianya 42. Wih. Keren. Oke, mantap ya. Berarti gitu ya. Lanjutkan olahraga iya ya. Dong. Itu ya harus tetap ya sampai tua loh ya. Iya dong. Sampai tua. Oke. Ya. Perubahan sebesar ini biasanya bukan cuma soal ingin kurus, betul kata tadi kamu kan, balik lagi ke pola hidup ya. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam. Buat orang-orang di luar sana yang mungkin lagi ada di fase ingin berubah, tapi masih ragu dan masih takut mulai. Apa yang ingin Aeri sampaikan ke mereka, Mangga? Nah, ini khusus teman-teman yang masih obesitas, ayo berubah sekarang mumpung dikasih waktu sebelum takdir Tuhan yang menegurmu dalam bentuk stroke, serangan jantung, itu lebih menyakitkan. Benar. Dan please, jangan meninggal dalam keadaan obesitas. Karena kamu zolim. Karena yang ngangkat keranda mayat kamu keberatan. Ya kalau orang lain. Kalau anak kamu, orang tua kamu, please, kasihan, jangan. Edan Gue kaget tadi jangan sampai Tuhan menegur langsung itu enggak ya, tapi kayak sebentuk teguran penyakit atau teguran apa gitu penyakit ya. Terkadang kan itu bentuk teguran dari Tuhan kan. Hei, makan jaga, lu nggak dengerin juga stroke. Ya benar-benar jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Kata-kata hari ini. Aduh, kata-kata hari ini. Ini ya. Ini bukan kameranya, kata-kata hari ini. Itu bisa orang mikir itu mah semua ditodong bintang tamu nggak ada kata-kata hari ini, pokoknya apapun tentang hidup sehat kayak apa gimana kayak. Kata-kata hari ini, ingatlah, yang enak belum tentu sehat, yang sehat sudah pasti enak. Itu bagus. Oke ya. Ini belum keluar kan ya di podcast sebelah, belum keluar kan kata-kata itu ya, bagus ya. Belum. Nanti ada udah. Oke, terima kasih banyak Kak Eri. Hari ini ya bukan cuma cerita tentang perubahan fisik, tapi juga tentang keberanian untuk mulai. Oke, dan bertahan untuk jadi versi diri yang lebih baik. Nah, buat kalian yang lagi nonton, hidup itu seperti lollipop, kadang manis, kadang pahit, kadang asam juga, tapi semua proses punya makna. Dan mungkin perubahan besar bisa dimulai dari keputusan kecil. Oke, kalau hidup kamu boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di Lollipop, Love Life and Podcast. Tetap sebarkan cinta dan kebahagiaan.